Kali ini kita akan ceritain film komedi yang berjudul Liar Liar yang dibintangi Jim Carrey. Film ini menceritakan seorang pria bernama Fletcher yang bekerja sebagai pengacara. Fletcher dalam cerita itu telah bercerai dengan mantan istrinya yang bernama Audrey. Fletcher dan Audrey sebelumnya telah mempunyai anak yang bernama Maximilian, tapi kita sebut saja Max. Fletcher dikenal sebagai orang yang sangat sibuk dengan pekerjaannya, sampai jarang punya waktu dengan anaknya. Mungkin itu alasan Fletcher dan Audrey bercerai. Fletcher dikenal orang yang suka berpura-pura memuji saat di kantor. Suatu ketika, Fletcher membawa anaknya ke kantor agar punya waktu bersama. Tetapi sebetulnya anak tersebut besok ulang tahun. Tetapi Fletcher lupa, akhirnya asistennya membantu membawakan kado untuk Max. Pada malam harinya, Fletcher memberikan kado kepada Max yang ternyata isinya peralatan baseball. Max sebetulnya ingin ayahnya punya waktu bermain kepada Max. Tapi karena Fletcher sibuk, maka dia tidak bisa. Max pun sedih. Keesokan harinya, Fletcher dapat pekerjaan untuk menjadi pengacara, seorang wanita yang akan bercerai. Kantornya tersebut memilih Fletcher karena hanya Fletcher yang hanya berani berbohong. Fletcher pun meyakinkan kliennya bahwa klien tersebut yang benar daripada suaminya, dan berjanji akan mendapatkan uang dari kasus tersebut. Bos dari firma itu sangat senang karena kantornya akan mendapat pemasukan banyak dari kasus tersebut. Tapi, gak tahu kenapa bos itu pengen ngajak mantap-mantap sama Fletcher jika pengen dipromosikan sebagai partner. Fletcher pun terpaksa mau. Lalu Audrey menelpon Fletcher. Apakah Fletcher akan datang ke acara ulang tahun anaknya Max? Fletcher pun menjawab bahwa dia tidak bisa dan pilih mantap-mantap dengan bosnya daripada datang ke acara ulang tahun anaknya. Tapi Fletcher berjanji akan datang menyambut Max keesokan harinya. Acara ulang tahun pun dimulai, dan Max meniup lilin sambil memohon agar ayahnya tidak bisa bohong lagi, alias bakal jujur terus, dan ternyata permohonan Max tersebut menjadi kenyataan. Ketika selesai mantap-mantap dengan bosnya menanyakan pada Fletcher, gimana rasanya? Fletcher pun menjawab biasa saja. Bosnya marah dan Fletcher ditendang keluar. Sekarang Fletcher gak bisa berbohong lagi kepada siapapun. Ketika di lift, Fletcher bertemu sama perempuan. Mereka pun mengobrol. Ketika Fletcher mau memuji perempuan tersebut, malah mulutnya mesum dan bilang dada perempuan tersebut besar, dan malah makin bertingkah mesum. Omes banget nih Fletcher. Lalu akhirnya Fletcher ditampar. Wah! Ketika Fletcher mengikuti persidangan, Fletcher kesulitan sekali dalam sidang itu. Karena dia nggak bisa bohong, jadi kesulitan memenangkan persidangan itu. Fletcher berusaha mencari cara agar dia bisa menunda persidangan tersebut. Fletcher bertingkah aneh sekali dalam persidangan ini. Ketika sampai di kantornya Fletcher, dia malah ngetes apakah dia bisa berbohong. Lalu dia ditelepon Audrey, apakah jadi jemput Max, dan kenapa kemarin dia tidak bisa datang. Fletcher pun bilang dia tidak bisa dan jujur bahwa dia kemarin mantap-mantap sama bosnya. Audrey pun marah dan akan segera pindah dengan Max ke Boston. Fletcher pun ke rumahnya Audrey dan ingin berbicara tentang masalah itu. Singkat cerita, di tempat penyitaan mobil, karena Fletcher terlalu goblok sekali, terlalu jujur pada polisi sehingga mobilnya disita. Akhirnya mobilnya diambil bersama Audrey. Setelah itu mereka ngobrol, dan Fletcher berupaya jelasin pada Audrey bahwa sebetulnya dia tidak ingin pisah dengan Max. Fletcher keceplosan dan bilang bahwa dia adalah ayah yang buruk. Audrey sebetulnya tidak menganggap begitu, dan senang jika Fletcher dan Max punya waktu bersama. Tetapi, Audrey sedih jika melihat Max menunggu ayahnya,
tetapi ayahnya tidak bisa datang dan berbohong. Audrey pun juga menceritakan bahwa Max pas ulang tahun memohon agar ayahnya tidak bisa bohong dan punya waktu dengan Max. Fletcher pun sadar bahwa itu yang bikin dia nggak bisa bohong apapun sekarang. Lalu Fletcher mendatangi sekolahnya Max dan mengajak Max mengobrol. Fletcher meminta Max agar meniup lilin ulang tahun lagi dan mencabut permohonan yang tidak bisa bohong itu karena menyangkut pekerjaannya. Max pun dengan terpaksa menurutinya dan Fletcher pun atas kepada wanita. Tapi malah dia ditampar dan ternyata kutukan itu masih ada. Kutukan itu masih ada karena Max dengan terpaksa menyambut permohonan itu. Beda dengan waktu membuat permohonan. Karena Max takut ayahnya bakal bohong lagi pada Max. Fletcher pun kembali ke kantor dan dia bilang kepada asistennya bahwa dia sekarang nggak bisa bohong. Dan asistennya ngetes dan akhirnya malah marah-marah dan resign dari kantor. Setelah itu Fletcher datang ke persidangan lagi. Di situ Fletcher masih saja mencari cara agar menunda persidangan itu dengan minum sebanyak-banyaknya dan izin ke kamar mandi. Di kamar mandi, Fletcher mencari cara dengan melukai diri sendiri. Dan setelah itu, persidangan itu ditunda kembali. Saat istirahat itu, Fletcher menelpon Max bahwa dia akan berjanji menemuinya sore hari. Lalu acara sidang itu dimulai lagi, dan Fletcher memenangkan persidangan itu dengan sedikit memanipulasinya. Lalu dalam hak asuh anak, Fletcher mempunyai hati nurani karena teringat dengan anaknya. Karena dalam persidangan itu bapaknya harus pisah dengan anaknya dan kliennya Fletcher malah makin memeras lawan kliennya yang mantan suaminya. Fletcher pun membela bapaknya yang harusnya dapat hak asuh anak. Tetapi karena hakimnya kesal dan marah pada Fletcher, akhirnya Fletcher dibawa ke penjara. Fletcher berusaha agar keluar di penjara dengan berusaha menelpon Audrey agar membebaskannya. Tapi karena Audrey kesal, teleponnya ditutup dan Audrey bersama Max dan pacar Audrey pergi ke bandara karena mereka sudah berencana akan pindah ke Boston. Tapi bantuan datang. Asistennya Fletcher datang membebaskan Fletcher. Fletcher berterima kasih dan pergi ke bandara untuk menemui Max. Fletcher sangat berusaha untuk menemui Max walau pesawatnya sudah berangkat. Akhirnya Fletcher bisa menemui Max, dan Fletcher berusaha memberhentikan pesawat dengan melempar sepatu ke bagian pilot. Karena pilot melihat sebagai ancaman, akhirnya pesawat berhenti, tapi sialnya Fletcher gak bisa berhenti, dan nabrak deh sama kereta pembawa koper. Saat mau dibawa masuk dalam ambulan, Fletcher ingin sekali berbicara dengan Max. Saat mereka berbicara, di situ Fletcher berjanji akan meluangkan waktu dengan Max dan tak ingin berpisah dengan Max. Fletcher pun memeluk erat Max. Saat ulang tahun, akhirnya keluarga mereka bersatu kembali. Sekian dari film ini. Film ini sebetulnya sangat recommended sekali untuk kalian yang suka dengan genre komedi. Sampai jumpa di film selanjutnya. Jika kalian ingin request film, silahkan di komentar saja. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.